Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang anak remaja bermaksud mengolah dan membajak ladangnya untuk ditanami sesuatu. Kemudian ia berjalan mengiringi lembunya yang berjalan di depannya. Saat itu pagi, tepat tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah yang mulia, di mana kaum muslimin yang sedang beribadah haji bersiap-siap untuk wukuf di padang Arafah. Kemudian tanpa diduga-duga kejadian yang aneh, tiba-tiba lembu itu menoleh kepada pemuda yang berjalan mengikutinya dan berkata, "Wahai Abdul Qadir, engkau tidak dijadikan untuk ini, dan engkau tidak diperintahkan untuk mengerjakan ini." Pemuda tersebut memang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama dan tokoh sufi yang di kemudian hari melahirkan thariqah Al-Qadiriyah yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Abdul Qadir remaja itu sangat terkejut dan ketakutan mendengar teguran dari sang lembu itu. Masa sih ada lembu bisa bicara? Kemudian Abdul Qadir berlari pulang dan bersembunyi. Ia merenungi peristiwa yang baru saja dialaminya, tetapi lagi-lagi ia melihat peristiwa yang luar biasa. Dari tempat persembunyiannya itu, ia melihat pemandangan orang-orang yang sedang bergegas berangkat ke Arafah untuk melakukan wukuf. Padahal tempat tinggalnya tersebut sangat jauh dari Mekah, yakni dia bertempat tinggal di Irak. Abdul Qadir yang cerdas langsung bisa menangkap isyarah dari apa yang dialaminya secara beruntun tersebut. Kemudian ia mendatangi ibunya atau orang tuanya. Kemudian ia menanyakan hal tersebut kepada ibunya. "Wahai ibu, serahkanlah aku kepada Allah dan izinkan aku pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan berziarah kepada orang-orang yang saleh di sana." Tentu saja ibunya yang bernama Fatimah itu terkejut dengan sikap dan permintaan anaknya yang begitu tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Sang ibu berkata, "Wahai anakku, kenapa engkau tiba-tiba berkata seperti itu?" Kemudian Abdul Qadir menceritakan peristiwa yang dialaminya pada hari itu. Kemudian Fatimah pun mengabulkan permintaan dari anaknya tersebut. Fatimah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kepergian anaknya tersebut. Ia juga telah menghubungi kafilah dagang yang akan berangkat ke Baghdad untuk menitipkan Abdul Qadir kepada mereka, hingga nanti Abdul Qadir bisa sampai ke sana. Sebelum meninggal, suaminya, yaitu ayah Abdul Qadir, telah mewasiatkan 80 dinar untuk keperluan dua anaknya saat dewasa. Karena itu ia mengambil 40 dinar untuk bekal Abdul Qadir. Ia membuat saku rahasia pada bajunya di bagian bawah ketiak dan meletakkan uang tersebut dan menjahitnya sehingga tidak mungkin jatuh atau hilang dari baju anaknya. Pada waktu yang ditentukan kafilah akan berangkat, ibunya berpesan kepada Abdul Qadir untuk selalu berkata benar dan jujur dalam keadaan apapun. Ketika ia berangkat dan mengucapkan selamat tinggal, ibunya berkata, "Berangkatlah wahai anakku, aku telah menitipkan engkau kepada Allah. Mungkin wajahmu takkan pernah kulihat lagi sehingga datang hari kiamat." Di tengah perjalanan, ketika kafilah itu meninggalkan suatu daerah bernama Hamadan, sekelompok orang berkuda berjumlah 60 orang mengepung kafilah dagang tersebut. Ternyata mereka adalah para perampok yang akan menjarah kafilah dagang tersebut. Tidak ada seorang pun kecuali diambil dan dikuras hartanya. Tetapi Abdul Qadir dibiarkan begitu saja karena ia tampak miskin dan tidak membawa apa-apa. Ternyata ada seorang perampok yang secara iseng bertanya kepadanya, "Wahai anak yang miskin, apakah engkau membawa sesuatu?" Abdul Qadir berkata,
"Ya, saya memiliki 40 dinar." "Di mana?" tanya perampok itu. "Terjahit di dalam saku di bawah ketiakku." Tampaknya perampok itu menganggap Abdul Qadir bergurau atau hanya mengejek. Karena itu, ia tidak mempercayai atau menanggapinya secara serius. Bisa dimaklumi, dinar adalah uang emas. 1 dinar itu hampir 4 gram emas dengan kadar 22 karat. Beberapa orang perompak lain yang melihatnya sempat menanyakan hal yang sama, dan Abdul Qadir tidak pernah merubah jawabannya. Ketika para perompak atau perampok tersebut di depannya, kemudian datanglah pemimpinnya mengumpulkan hasil jarahannya. Sang pemimpin berkata, "Apakah harta mereka sudah kalian ambil semua?" "Sudah semua. Hanya saja ada seorang pemuda yang tampak miskin mengaku memiliki 40 dinar, tetapi saya tidak mempercayainya." Beberapa perampok lainnya juga menyatakan hal yang sama. Maka sang pemimpin memerintahkan agar ia didatangkan kepada anak tersebut. Kemudian ia didatangkan kepada Abdul Qadir di hadapannya. Kemudian langsung berkata, "Kau membawa apa?" kata kepala perampok tersebut. Lagi-lagi ia Abdul Qadir memberikan jawaban yang sama seperti sebelumnya. Maka sang pemimpin memerintahkan anak buahnya untuk menggeledahnya. Kemudian mereka menemukan 40 dinar di tempat seperti yang dikatakan Abdul Qadir. Sang pemimpin tampak tercenung dan tidak percaya melihat anak muda di depannya. Setelah 40 dinar itu ditaruh di depannya oleh anak buahnya, ia berkata, "Wahai anak muda, mengapa engkau mengakui memiliki dan tidak berbohong agar hartamu tidak kami rampas?" Abdul Qadir berkata, "Ibuku berwasiat agar aku selalu berkata benar dan berlaku jujur dalam keadaan apapun, dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku kepada beliau." Pemimpin perompak itu langsung menangis mendengar jawaban Abdul Qadir dan berkata sambil terisak-isak nafasnya, "Engkau tidak pernah sekalipun mengingkari janjimu kepada ibumu, sedang aku telah bertahun-tahun mengingkari janjiku kepada Allah, selalu menyalahi dan melanggar larangan Allah. Mulai saat ini aku bertaubat kepada Allah." Kemudian para anak buahnya yang memang ikut terperangah kagum dengan kejujuran Abdul Qadir itu berkata kepada pemimpinnya, "Engkau adalah pemimpin kami dalam kejahatan dan perampokan, maka engkau adalah pemimpin kami pula dalam bertaubat." Para perampok yang bertobat itu mengembalikan hasil jarahannya kepada kafilah tersebut dan mengakui bahwa Abdul Qadir yang masih muda, bahkan belum mulai menuntut ilmu itu, sebagai gurunya dalam kebaikan karena kejujurannya. Demikianlah sekelumit kisah dari Syekh Abdul Qadir yang muda yang dapat kita ambil hikmahnya, bahwa kejujuran itu akan membawa keselamatan. Sepahit-pahit apapun, kita itu harus selalu berkata jujur, karena Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk selalu bersikap jujur. Ingat, salah satu dari sifat beliau yaitu sidik, yang artinya jujur. Kemudian ada amanah, tablek, dan fatona. Tetapi sifat yang pertama adalah sidik, jujur atau dapat dipercaya. Demikian, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.